Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Eno Jumatul Aini dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1CN024012. Pada video kali ini, kita akan membahas materi manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah adalah dua aspek penting dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Manajemen peserta didik berfokus pada pengaturan dan pengelolaan siswa sejak penerimaan hingga kelulusan. Sementara manajemen sarana prasarana mencakup pengelolaan fasilitas fisik dan non-fisik yang mendukung proses pembelajaran. Keduanya sangat berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan semua aspek yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari penerimaan, pembinaan, pengembangan, hingga lulus. Tujuannya adalah memastikan bahwa siswa mendapat layanan pendidikan yang optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka. Fungsi dan proses dalam manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima setiap tahun sesuai dengan kapasitas sekolah. Membuat program pembinaan dan pengembangan peserta didik termasuk kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan konseling, dan pengembangan minat serta bakat. Yang kedua, penerimaan peserta didik. Menyiapkan prosedur penerimaan siswa baru dengan transparan dan adil. Menyeleksi calon peserta didik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan. Menyelenggarakan program bimbingan dan konseling untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah akademik, emosional, dan sosial. Mengembangkan program ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang olahraga, seni, sains, dan lainnya. 4. Penilaian dan evaluasi peserta didik, yaitu melakukan penilaian secara berkala untuk mengetahui perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan khusus seperti remedial atau bimbingan lebih lanjut. Yang kelima, kedisiplinan dan tata tertib, yaitu mengelola kedisiplinan siswa dengan menetapkan tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah. Memberikan bimbingan atau sanksi kepada siswa yang melanggar aturan. Yang keenam, pelulusan dan kelulusan, yaitu mengelola proses pelulusan dengan memastikan bahwa siswa yang lulus telah memenuhi kriteria akademik dan non-akademik. Strategi pengembangan peserta didik. Yang pertama, pengembangan karakter. Sekolah harus menanamkan nilai-nilai moral dan karakter pada siswa melalui program pendidikan karakter. Yang kedua, pengembangan kecakapan hidup. Siswa perlu dibekali dengan keterampilan hidup seperti kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, bimbingan konseling, yaitu memberikan layanan konseling bagi siswa untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik. Peran guru dan tenaga administrasi dalam manajemen peserta didik. Yang pertama, guru. Guru berperan dalam membimbing, mengajar, dan mengevaluasi peserta didik serta mendukung pengembangan karakter dan bakat mereka. Yang kedua, tenaga administrasi. Tenaga administrasi mendukung pengelolaan data siswa, mulai dari pendaftaran, pencatatan nilai, hingga keperluan administrasi lainnya. Manajemen sarana dan prasarana sekolah mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas fisik dan non-fisik di sekolah. Sarana dan prasarana yang baik sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman.
Sarana adalah alat-alat yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku, alat peraga, komputer, laboratorium, dan perangkat pembelajaran lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang mendukung proses pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, lapangan olahraga, perpustakaan, laboratorium, dan ruang lainnya. Fungsi manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan jumlah siswa, kurikulum, serta program sekolah. Mengatur prioritas pengadaan fasilitas yang paling dibutuhkan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menentukan penempatan dan pemanfaatan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya agar optimal. Mengatur sistem peminjaman dan penggunaan sarana pendidikan. Yang ketiga, pengadaan, yaitu mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan anggaran yang tersedia, baik melalui pembelian, sumbangan, maupun hibah. Memastikan pengadaan fasilitas dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, pemeliharaan, yaitu memastikan semua sarana dan prasarana berfungsi dengan baik dan dalam kondisi layak pakai. Melakukan pemeliharaan rutin, perbaikan, atau penggantian jika ada fasilitas yang rusak. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi, yaitu melakukan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa penggunaannya efektif dan efisien, serta tidak salah digunakan. Mengevaluasi efektivitas sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran, serta mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Adapun jenis-jenis sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, sarana belajar, meliputi buku pelajaran, modul, komputer, proyektor, dan perangkat pembelajaran digital lainnya. Dua, sarana olahraga dan seni, yaitu lapangan olahraga, peralatan olahraga, alat musik, dan ruang seni. Yang ketiga, fasilitas umum, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, kamar mandi, ruang UKS, kantin, dan ruang serbaguna. Yang keempat, sarana pendukung, yaitu gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lingkungan, seperti teman sekolah. Tantangan dalam manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Banyak sekolah mengalami kendala anggaran dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang memadai. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Kurangnya pengetahuan dan akses terhadap teknologi modern dapat menghambat pemanfaatan sarana digital di sekolah. Yang ketiga, pemeliharaan fasilitas. Fasilitas yang rusak atau kurang perawatan dapat mengganggu proses pembelajaran dan aktivitas siswa. Manajemen peserta didik dan sarana prasarana harus berjalan secara sinergis untuk mendukung tujuan pendidikan sekolah. Sarana yang memadai memungkinkan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, sementara manajemen peserta didik yang baik dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa mengerjakan evaluasi yang ada di kolom komentar untuk memperdalam pemahaman teman-teman. Sampai jumpa di video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.